Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di gurun besar Kyushu, selama ada sedikit kekuatan di sekte perbaikan hantu, mereka tidak akan repot-repot memperbaiki hal jahat yang tidak ada di meja. Sui hanya melirik dua orang yang terkepung. Siapa mereka? Penatua pertama Jiang Tanyun dan penatua kedua Lu Changfeng dari Akademi Kongtong. Shen Jiusong dengan cepat berkata, keduanya adalah master tingkat 4, tetapi latar belakang Jiang Tanyun lebih kuat, peringkat ke-47 dalam daftar Master Zhou Agung, beberapa tokoh Grandmaster 5 tingkat tidak lawan-lawannya. Su Yi mengangguk. Keempat alam seni bela diri, bagaimanapun juga, adalah alam duniawi. Sepertinya mereka adalah karakter dari alam yang sama, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Intinya terletak pada perbedaan seni bela diri. Puan Su, apakah kami ingin membantu? Shen Jiusong mau tak mau bertanya. Jiang Tanyun dan Lu Changfeng dikepung oleh mayat Bailian. Racun. Jika Anda tidak melakukan penyelamatan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jika Anda berada di masa lalu sekarang, Anda akan diserang oleh kekuatan arai terlarang seperti bisikan. Pada saat itu, bahkan jika Anda memiliki kultivasi master tingkat keempat, jiwa Anda akan menderita di bawah dampaknya. Jika kamu dikelilingi oleh mayat-mayat itu lagi, kamu pasti akan mati. Su Yi berkata dengan santai. Shen Jiusong terkejut. Ning Sixi sepertinya melihat sesuatu, matanya sedikit menyipit, dan dia berkata, tidak heran orang seperti Jiang Tanyun berada dalam keadaan seperti itu. Ternyata seseorang menggunakan kekuatan formasi terlarang untuk menyerang jiwanya, sehingga dia tidak bisa benar-benar mengerahkan kekuatannya. Menurut pendapatnya, meskipun mayat Bailian itu sebanding dengan Grandmaster, mereka bukan tandingan orang seperti Jiang Tanyun. Dan alasan mengapa situasi saat ini menjadi seperti ini tidak diragukan lagi seperti yang dikatakan Su Yi, seseorang menggunakan kekuatan formasi terlarang untuk berurusan dengan Jiang Tanyun dan keduanya. Saya ingin melihat siapa pembunuh di balik layar. Ning Sijia berniat melakukannya sendiri. Salah satunya adalah membantu Jiang Tanyun dan Lu Changfeng mengatasi bahaya, dan yang lainnya adalah untuk melihat siapa yang menggunakan kekuatan formasi terlarang. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Su Yi menghentikannya. Tunggu. Ning Siyu terkejut dan bingung. Tapi segera, tepat ketika Jiang Tanyun dan Lu Changfeng hampir kehilangan dukungan mereka, sebuah suara yang jelas terdengar. Jangan panik, kalian berdua, raja ini ada di sini untuk membantumu menghancurkan musuh. Kata-katanya bagai lonceng pagi dan genderang petang, menggoyang lapangan. Saya melihat seorang pemuda berjubah putih bergegas menuju langit, penuh cahaya dan kekuatan, seperti laut. Sosoknya setampan bambu pinus, tampan dan anggun, dan begitu dia menyapu ngarai yang dipenuhi darah, dia mendesak tombak emas dan menebas di langit. Boom! Bayangan tombak yang terjalin seperti busur emas melintasi langit, membunuh mereka dengan aura kehancuran yang mengerikan. Boom! Ledakan! 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 Tubuh mereka yang keras dan bebas pedang hancur berkeping-keping dan terbang, dan mereka sama rapuhnya dengan kertas. Dalam sekejap, situasi berbahaya yang diderita Jiang Tanyun dan Lu Changfeng sebenarnya diselesaikan dengan kekuatan pukulan ini. Lihatlah pemuda berbaju putih, memegang tombak emas, anggun dan anggun. Raja Zhenyu. Shen Jiusong terkejut, dan menyadari bahwa pemuda berbaju putih itu adalah salah satu dari 9 raja terkenal dengan nama keluarga asing, dan Raja Zhenyu, Muxi, yang menonjol di dunia untuk masa mudanya. Orang ini. Ning Sijia tiba-tiba menoleh. Dia juga telah mendengar banyak rumor terkait Raja Yue, dan dia memang disebut pangeran sekuler pada usia lebih dari 20 tahun. Karakter seperti monster yang tiada taranya. Teman Taois baru saja menyadari bahwa Raja Yue dari Zen akan datang. Ning Siyu memandang Su Yi. Saat kami tiba, dia melihat dari kejauhan, tapi tidak ada yang memperhatikan. Su Yi berkata dengan santai. Ketika dia berbicara, dia memandang Raja Zhenyu, yang berpakaian salju, dan alisnya sedikit aneh. Apa? Ning Sihua membeku di dalam hatinya. Dengan latar belakang dan penglihatannya, dia tidak memperhatikan Raja Zhenyu yang sebelumnya tersembunyi dalam kegelapan.
Meskipun ini mengejutkannya, dia juga menyadari bahwa kekuatan muda bermarga Wang ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa dan sebanding. Di ngarai, Raja Zhenyu, Muxi, berbicara dengan keras. Suaranya bergemuruh di ngarai, membuat Ning Xiyu dan Shen Jiusong kagum. Ini adalah master top terkenal dari Yin Samen, raksasa dao jahat yang dibicarakan semua orang di Dazu. Tiba-tiba, di bawah batu di sisi ngarai, sebuah boneka berbentuk anak dibor, dan wajahnya yang polos ditutupi dengan jahitan seperti kelabang. Kejahatan merembes orang. Boneka anak itu mengangkat kepalanya, memandang Musi di kejauhan, mulutnya terbelah, memperlihatkan dua baris taring tajam, dan mengeluarkan suara tajam seperti pisau yang digosok. Raja Zhenyu, dengarkan saran Zong, yang terbaik adalah tidak mencampurnya, jika tidak, Zong menjamin bahwa Anda adalah orang yang tak tertandingi dengan keberuntungan besar. Penyihir pasti akan mati. Suara itu melewati ngarai dan membuatku merinding. Musi mendengus dingin, dan menikam tombak di kehampaan. Boom! Beberapa meter jauhnya, boneka anak itu tiba-tiba meledak dan tercabik-cabik. Hehe, karena itu masalahnya, setelah kematian Raja Zhenyu, Zong akan membantumu mengumpulkan mayatnya sendiri, dan membuatmu menjadi boneka mayat yang cantik. Tawa suram melayang di ngarai dan berangsur-angsur menghilang. Musi menggelengkan kepalanya tidak setuju. Dentang. Dia menyingkirkan tombak emas, memandang Jiang Tanyun dan Lu Changfeng tidak jauh, mengangkat tangannya dan melemparkan botol giok, tersenyum hangat. Obat dalam botol ini bisa mendetoksifikasi racun mayat, kalian berdua tolong segera telan. Jiang Tanyun dan Lu Changfeng keduanya menunjukkan rasa terima kasih dan membungkukkan tangan, terima kasih Raja Zhenyu. Jangan sopan, detoksifikasi dulu. Musi tersenyum dan melambaikan tangannya. Segera, Jiang Tanyun menelan pil dan duduk bersila. Musi melihat tempat Suyi dan yang lainnya dari jauh, dan berkata dengan keras, "Tiga teman, tidak ada bahaya lagi di sini, silakan datang berkunjung." Lihat. Ning Xiyu dan Shen Jiusong sama-sama memandang Suyi, tidak diragukan lagi, Raja Zhenyu telah menemukan jejak mereka. Suyi tidak berbicara, dan berjalan lurus ke arahnya. Di tengah ngarai. Shen Jiusong menyapa sambil tersenyum, saya belum melihatnya selama bertahun-tahun, sikap pangeran kecil bahkan lebih baik dari sebelumnya, dan kekuatan membunuh mayat Bailian membuat Shen kagum. Musi tersenyum tulus dan berkata dengan rendah hati, Markis Yungwang telah memujiku. Berbicara, dia memandang Ning Siji, sedikit membungkukkan tangannya dan berkata, jika raja ini tidak salah, ini Ning, penguasa Akademi Tianyuan. Tuan Xiuning, kan? Dia berjiwa tinggi, berjiwa bebas, sederhana dan berhati hangat, benar-benar berbeda dari sikap merendahkan yang dia gunakan untuk membunuh musuh barusan. Ning Xiyu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tapi saya harus mengatakan bahwa aura hangat dan rendah hatimu si benar-benar membuat orang merasa nyaman. Musi memandang Suyi lagi, tersenyum dan mengepalkan tangannya dan berkata, maafkan kecanggunganmu, berani menanyakan nama putramu. Shen Jiusong buru-buru memperkenalkan, pangeran kecil, ini tuan muda Su Yisu. Nama belakangnya Su. Musi merenung, mungkinkah itu anak-anak keluarga Su di kota Yujing? Ini. Shen Jiusong ragu-ragu, lalu menatap Suyi. Suyi berkata, tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini, tidak apa-apa untuk memberitahunya. Shen Jiusong berkata, pangeran kecil menebak dengan benar, Su Gongzi adalah putra Su Hongli, penguasa keluarga Su. Musi tertawa dan berkata, keluarga Su adalah keluarga lonceng dan bantingan kelas 1 di dunia. Generasi yang sangat cantik. Raja ini dapat melihat sekilas bahwa Su Gongzi harus sebanding untuk generasi yang luar biasa. Ini tentu saja kata yang sopan, lagi pula ini baru pertemuan pertama. Namun, Musi tidak acuh dan memandang rendah Suyi. Bagaimanapun, bisa berakting bersama Ning Xiyu dan Shen Jiusong sudah ditakdirkan untuk menjadi mustahil. Menghadapi kata-kata sopan Musi, Suyi hanya mengangguk acuh tak acuh. Namun, dia tidak mengabaikan Musi. Ketika dia baru saja melihat dari kejauhan, dia menemukan bahwa Raja termuda Zhenyu di Dazhou memiliki sesuatu yang sangat berbeda dari biasanya. Dia memiliki harta karun yang sangat tidak jelas di tubuhnya. Karena itu,
Su Yi menjadi tertarik. Sekarang aku melihat lebih dekat, aku sudah menebak beberapa petunjuk di hatiku. Pasti ada semacam harta karun rahasia, misterius di Musi ini, yang diam-diam mengubah auranya, menjadi tidak jelas dan membosankan. Jika Anda tidak berhati-hati, sangat sulit untuk menemukan kelainan halus seperti itu. Sebelumnya, gumaman yang disebabkan oleh fluktuasi kekuatan formasi terlarang begitu mengerikan sehingga Jiang Tanyun dan Jiang Tanyun terkena dampak serius, dan mereka terjebak dalam situasi putus asa. Tapi Musi tidak terpengaruh. Ini mungkin juga terkait dengan harta rahasia di tubuhnya. Tentu saja, ini hanya spekulasi Su Yi. Setiap orang memiliki rahasia, Musi ini bisa menjadi raja nama keluarga asing yang terkenal di usia yang begitu muda, dia juga harus memiliki petualangan dan pegang kartu sendiri. Alangkah baiknya jika orang ini adalah musuhku. Lalu aku bisa melihat harta apa yang ada di tubuhnya. Su Yi sedikit menyesal. Berdasarkan pengalaman dan pengalaman kehidupan sebelumnya, hanya dari harta karun yang tidak jelas di tubuh Musi, dia dapat mengatakan bahwa harta rahasia di tubuhnya ditakdirkan untuk bukan masalah sepele. Namun, Su Yi hanya penasaran. Dengan temperamen dan identitasnya, dia tidak meremehkan menganggap Musi sebagai mangsa karena harta, dan tentu saja dia tidak akan melakukan pembunuhan dan harta semacam itu. Bertindak. Pada saat ini, Musi, Ning Sisi dan Shen Jiusong sudah berbicara. Mengetahui bahwa Su Yi dan yang lainnya juga datang untuk mutasi Suetu Yaoshan, Musi tersenyum dan mengundang Su Yi dan yang lainnya untuk pergi bersama. Ning Sisi dan Shen Jiusong memandang Su Yi, dan Su Yi tentu saja harus mengambil keputusan. Su Yi tidak menolak ini. Dia ingin melihat apakah dia bisa melihat wajah sebenarnya dari harta itu pada Musi di tindakan selanjutnya. Ketika melihat karakter seperti Ning Siyu dan Shen Jiusong, tetapi meminta Su Yi untuk membuat keputusan, Muxi, Raja Zhenyu, juga tercengang. Ini juga membuatnya semakin sadar bahwa identitas pemuda berjubah muda di depannya mungkin tidak sesederhana anak-anak keluarga Su di kota Yujing. Saat kita beraksi bersama, beri perhatian lebih pada orang ini. Musi diam-diam berpikir. Musi sedang berbicara dengan Shen Jiusong. Ning Sisi duduk sendirian di atas batu, menatap gulungan di tangannya, wajahnya yang lembut dalam warna yang tenang. Tidak jauh, Su Yi berbaring malas di kursi rotan, memejamkan mata dan beristirahat. Ketika Jiang Tanyun dan Lu Changfeng bangun, mereka melihat pemandangan seperti itu. Bagaimana perasaan kalian berdua? Musi tersenyum dan menoleh. Jiang Tanyun buru-buru bangkit, membungkuk dan menyapa, "Terima kasih pangeran kecil atas kebenaran Anda, rahmat penyelamat hidup semacam ini, saya pasti akan mengingatnya di tangan saya, jangan pernah lupa." Suara itu dipenuhi rasa terima kasih. Kalian berdua dipersilakan. Musi tersenyum dan melambaikan tangannya. Berbicara, dia berinisiatif untuk memperkenalkan Su Yi dan Ning Sihua kepada keduanya. Ketika mereka mengetahui identitas Ning Sihua, keduanya tergerak, dan mereka tidak berani meminta masalah besar. Dan ketika mereka mengetahui identitas Su Yi, keduanya jelas terkejut. Sebelumnya mereka tidak tahu bahwa ada seorang putra bernama Su Yi di bawah lutut tuan keluarga Su di kota Yujing. Namun, meskipun ada keraguan di hati mereka, mereka berdua tidak mengabaikan etika dan maju untuk menyambut mereka. Su Yi mengangguk sedikit, menyingkirkan kursi rotan, dan berkata, "Ayo pergi." Berbicara, telah bergerak maju. Ning Sisi dan Shen Jiusong melihat ini dan secara alami mengikuti. Jiang Tanyun dan Lu Changfeng tertegun sejenak. Di hadapannya, ada kepala istana sekolah Tianyuan, Markis Yungwang, dan Raja Zhenyu, yang terkenal di seluruh dunia. Tapi sekarang, Su Yi, anak-anak dari keluarga Su di Jade Capital City, pergi begitu saja tanpa bertanya apa maksud orang lain, yang sepertinya terlalu sewenang-wenang. Selain itu, ketika saya bertemu Su Yi barusan, Su Yi telah duduk di kursi rotan, yang membuat Jiang Tanyun dan Lu Changfeng merasa sedikit tidak nyaman. Perasaan Yi juga semakin memburuk. Namun, bagaimanapun juga, keduanya sudah terbiasa melihat angin dan hujan, dan melihat Ning Si dan Shen Jiusong tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya menyembunyikan ketidakpuasan mereka di dalam hati dan tidak menunjukkan dia.
Tuan Muda Su luar biasa, dan cara bicaranya juga berbeda. Kalian berdua harus lebih memikirkannya. Musi memandang Jiang Tanyun dan Lu Changfeng dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, apakah kamu ingin berakting bersama? Jiang Tanyun dan Lu Changfeng saling memandang dan setuju dengan gembira. Mampu berakting dengan Raja Zhenyu, tentu saja ini adalah hal terbaik. Tanpa penundaan lebih lanjut, Musi membawa Jiang Tanyun dan keduanya untuk mengejar Su Yi dan yang lainnya, dan berjalan menuju kedalaman Suetu Yaoshan bersama-sama. Tuan kecil, Anda mengatakan sebelumnya bahwa orang-orang yang mengepung saya adalah orang-orang dari Dukun Yin. Mungkinkah kekuatan jahat ini telah bangkit kembali? Di perjalanan, Jiang Tanyun mau tidak mau bertanya. Dia adalah Tetua Agung Akademi Kongtong, dengan kulit gelap dan keagungan. Bagus. Musi dengan santai berkata, menurut informasi yang saya dapatkan, Yin Samen tampaknya memiliki banyak rahasia terkait dengan mutasi Suetu Yaoshan. Kali ini mereka mengirim sekelompok petinggi yang sangat kuat untuk bertindak bersama. Yang jelas merupakan plot besar. Seperti pengendali mayat Taois Zhong Yao barusan, dia adalah salah satu dari 9 tetua yang memimpin Yin Samen, karakter ganas dari master tingkat keempat, mahir dalam mengendalikan mayat. Terkenal karena keganasannya. Mendengar ini, Jiang Tanyun dan Lu Changfeng sama-sama menunjukkan ekspresi serius. Mereka hampir mengalami bencana sebelumnya, dan pikiran untuk bertemu dengan orang-orang keras kepala dari Yin Samen di masa depan membuat hati mereka takjub. Yin Samen. Su Yi berpikir keras. Sepotong giok jiwa yang terkait dengan pengalaman hidup Qingwan dibawa keluar oleh Huyan Hai dari kedalaman Gunung Suetu. Belum lama ini, Su Yi mengetahui bahwa Huyan Hai, juru mudi cabang Gonzu, diundang untuk pergi ke kemudi utama Yin Samen. Untuk merencanakan hal yang hebat. Saat ini, orang-orang dari Yin Samen ada di sini lagi, yang semuanya dapat dengan mudah membuat Su Yi membuat kesimpulan. Dan, Huyan Haiji mungkin juga terlibat. Jika ini masalahnya, ini akan mudah ditangani. Mungkin ketika kebenaran mutasi di kedalaman Suetu Yaoshan ditemukan, ia juga akan dapat mengikuti petunjuk dan mencari tahu sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman hidup Qingwan. Su Yi diam-diam berkata. Setengah jam kemudian, sesosok tiba-tiba muncul di pegunungan dan ladang yang dipenuhi darah dan kabut. Ini adalah pria parubaya berjubah hitam, dengan kumis harimau rahang menelan dan pipi tegas setajam pisau dan kapak. Yi, tetua dari Akademi Xingya, yang ada di puncak Quartet Master. Pangeran kecil, menurut ini, ada jurang besar 30 mil jauhnya, dan orang-orang Yin Samen sekarang ditempatkan di dekat selokan itu. Yi maju untuk menyambutnya. Musi mengangguk dan memperkenalkan identitas Ning Sixi, Su Yi, dan lainnya kepada Yi. Semua orang saling menyapa sebentar, dan terus bergerak maju. Darah antara langit dan bumi kental, seperti kabut yang tidak bisa larut. Setelah tiba di sini, dunia menjadi sunyi dan menyedihkan, sangat sunyi, dan saya tidak pernah bertemu monster di sepanjang jalan. Semuanya waspada, memegang senjata di tangan dan berhati-hati. Raja Zhenyu, Muxi, juga memegang tombak emas di tangannya, tidak berani gegabah. Hanya Su Yi yang tampaknya tidak sadar, dengan tangan di belakang, dan sikapnya santai. Perilaku seperti ini membuat Jiang Tanyun cukup terpesona, mengerutkan kening dan mengingatkan, Tuan Muda Su, jangan gegabah, tempat ini berbahaya dan tidak dapat diprediksi, jika terjadi sesuatu jika terjadi kecelakaan, saya menunggu untuk membantu, saya khawatir tidak akan terlambat untuk membantu. Lu Changfeng juga berkata dengan nada dingin, ya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti, Tuan Muda Su harus lebih berhati-hati. Sepertinya untuk mengingatkan, tapi sebenarnya itu juga merupakan ekspresi ketidaksenangan. Su Yi meninggalkan kesan buruk pada mereka saat pertama kali bertemu. Di bawah pengaruh prasangka ini, ketika mereka melihat penampilan malas Su Yi lagi, mereka sangat tidak nyaman. Tangguh seperti Musi, Ningxi, dan yang lainnya, mereka semua telah bersiap dan berjalan dengan hati-hati. Tapi pemuda berjubah ini tampak berjalan dengan santai. Saya tidak tahu, dia pikir dia bepergian di pegunungan dan air. Bayangkan, jika Su Yi dalam bahaya, bukankah mereka masih harus membantunya?
Jika bukan karena identitasnya, Jiang Tanyun mau tidak mau memarahi Su Yi dengan tajam. Jaga dirimu baik-baik. Su Yi terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya tidak setuju. Dia secara alami mendengar ketidakpuasan dalam suara Jiang Tanyun, tapi dia tidak peduli dengan mereka. Tuan Muda Su, apa yang kamu bicarakan? Alis Jiang Tanyun semakin berkerut, kita sekarang berada di kamp yang sama, bagaimana aku bisa mengabaikan keselamatanmu? Terlebih lagi, jalan di depan ditakdirkan untuk menjadi sangat berbahaya. Jika ada yang tidak beres denganmu, Tuan Muda Su, aku akan menanggungnya. Ini agak kasar. Lu Changfeng juga tidak senang untuk sementara waktu, mereka dengan ramah mengingatkannya, tetapi anak ini tidak menghargainya, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ning Sisi dan Shen Jiusong tidak bisa menahan tawa, melihat Jiang Tanyun tampak sedikit tidak puas dengan Su Yi. Dengan kata lain, Jiang Tanyun bangga akan identitasnya dan memperlakukan Su Yi sebagai anak biasa dari keluarga Su di Jade Capital City. Di dalam dan di luar kata-kata, seperti para tetua menegur junior yang tidak cukup baik, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengandalkan yang lama dan menjual yang lama. Musi telah mengamati ekspresi Su Yi. Melihat bahwa dia acuh tak acuh seperti sebelumnya, tidak marah, sedikit kekecewaan muncul di hatinya. Segera, dia tertawa terbahak-bahak, Penatua Jiang, Anda tidak boleh meremehkan Su Gongzi. Orang dahulu mengatakan bahwa mereka yang memiliki hati dan wajah yang keras seperti danau yang datar, tetapi ini adalah kasus Su Gongzi. Jiang Tanyun tercengang, tapi dia tidak menyangka Musi akan berbicara mewakili Su Yi. Diam sejenak, dia mengangguk dan berkata, pangeran kecil berkata begitu, sepertinya Jiang memang salah paham. Pada titik ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi semua orang memperhatikan bahwa Jiang Tanyun tidak mengubah pendapatnya tentang Su Yi. Ini adalah prasangka. Begitu kesan pertama buruk, prasangka dan persepsi yang terbentuk sebelumnya akan terbentuk. Hah. Setelah berjalan beberapa saat, Su Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Apa itu? Hampir pada saat yang sama, Musi, Ning Siji, dan yang lainnya semua memperhatikannya, dan semua memandang Tianyu di kejauhan. Dalam kehampaan, ada 9 teratai besar berwarna darah iblis yang kental. Yang aneh adalah bahwa di tengah lotus jahat darah, warna darah berputar dan berputar, seperti pusaran air. Dari kejauhan membuat orang berdenyut-denyut dan merinding. Sepertinya ini adalah kekuatan arai yang hebat. Bintang-bintang di mata Musi melonjak dan bersinar, seolah-olah dia telah menembus banyak misteri, ayo pergi dan melihat-lihat. Segera, kelompok itu tiba di jurang yang sangat besar. Jurang ini seperti retakan di bumi, dasar retakan itu tidak berdasar, dan darah mengalir keluar dari sana, langsung ke langit. 9 bunga teratai jahat darah besar yang tergantung di bawah langit sama dengan dipelihara oleh kekuatan jahat darah ini sepanjang waktu, menjadi semakin menawan dan mempesona berbeda. Anehnya, ada altar kuno di kedua sisi retakan tanah, sehingga total ada 108. Setiap altar berwarna hitam pekat, tingginya 9 kaki, dan diukir dengan pola aneh yang sangat berbeda. Boom! Ledakan! Ledakan! Ketika Su Yi dan yang lainnya tiba, ada suara seperti drum tumpul yang datang dari kedalaman celah tanpa dasar. Suaranya seperti irama bumi, dengan kekuatan yang unik dan menakutkan, menghantam hati semua orang, membuat semua orang kaku dan marah. Batuk darah. Su Yi, Musi, dan Ning Siji adalah satu-satunya yang tampaknya tidak sadar dan tidak terpengaruh. Tapi ketika mereka mendengar suara aneh dan misterius ini, mereka bertiga juga menunjukkan ekspresi aneh. 9 bunga lotus jahat darah ada di langit, 108 altar berdiri di kedua sisi celah, dan jauh di dalam celah, ada suara ritme yang tidak diketahui dan misterius. Semuanya terlihat sangat aneh. Sepertinya mutasi suatu Yaoshan berasal dari tempat ini. Mata Musi terbakar, dan ada sedikit antisipasi di antara alisnya. Rahasia macam apa yang disembunyikan di sini? Apakah benar-benar seperti yang dikabarkan bahwa ada reruntuhan yang terkubur, dan ada harta tak tertandingi yang tersisa di dalamnya? Yang lain juga kecewa. Tiba-tiba terdengar suara dingin dan tajam. Raja Zenyu,
Zhong Mou telah membujukmu sejak lama untuk tidak mencampur adukannya, tetapi kamu hanya tidak mendengarkan. Apakah kamu benar-benar akan bunuh diri? Suara itu masih bergema, dan sekelompok sosok muncul dari balik bukit rendah di sisi celah besar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.